Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian ke-8. Pelayan mendengarkan apa yang dikatakan Nianbing, pelayan itu sangat kesal. Setelah mendengar panggilan caji pelayan itu pun menghampiri. Apa yang Tuan lakukan? Hidangan kami di sini memiliki rasa seperti ini. Jika Anda ingin makan dengan enak, Anda dapat pergi ke Dacheng Xuan atau King Feng Zai di kota. Sangat lezat, akan tetapi saya khawatir Tuan tidak mampu membelinya. Caji dengan dingin, meliriknya dan melempar koin emas. Omong kosong, bawa kami ke dapur, gunakan saja bahan-bahanmu, kami akan membuat hidangan kami sendiri. Melihat koin emas mengkilat di tangannya, mata pelayan tiba-tiba berbinar. Tuan, tolong. Koin emas dapat memenuhi satu meja perjamuan, hanya hidangan, bahkan dengan bahan yang lebih baik, benar-benar ada banyak uang. Hanya ada satu dinding di antara dapur dan ruang makan. Meskipun dapur tidak bisa dikatakan sederhana, tetapi melihat peralatan dapur yang telah digunakan sejak lama, saya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Hanya ada 2 koki di dapur, dan jelas bahwa apa yang baru disajikan adalah masakan kedua koki ini. Pelayan berjalan ke salah satu koki dan berbisik beberapa kata di telinganya. Koki mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia berkata, "Yah, bahannya ada di sini, kami juga selamat, saudaraku, ayo, mari kita istirahat." Kedua koki itu meninggalkan dapur, pergi ke halaman belakang untuk beristirahat. Sambil menatap mata Nianbing, Caji menundukkan kepalanya dan bertanya, "Aku akan mengajarimu hidangan pertama hari ini, berapa lama apimu bisa bertahan?" Nianbing memikirkannya dan berkata, "Jika Anda hanya menggunakan api, itu akan baik-baik saja selama 1 jam. Oke, ayo kita mulai sekarang. Ambil panci timah dan sikat sampai bersih." Nianbing mengikutinya, meskipun dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi segera mengambil wajan dari samping dan segera membersihkannya. Dalam prosesnya, Caji telah pergi ke tempat di mana bahan-bahan itu diletakkan. Bahan-bahan ini jelas bersih, dan matanya mengamati, serta beberapa diambil dan ditempatkan di atas talenan. Caji juga mengenali rasa berbagai bumbu di tepi dapur. Potong sayuran, kecuali tomat, potong-potong. "Ya, guru." Nianbing mengambil pisau sambil memutarnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi terfokus. Pelajaran 1 tahun tidak sia-sia. Perasaannya menyatu dengan pisau saat usianya hanya berumur 11 tahun. Mata Nianbing tiba-tiba menjadi tajam. Berbagai bahan di matanya tidak jauh berbeda dengan kayu bakar, tetapi ukurannya berbeda. Tangan kecil yang gemuk itu mengambil bahan satu per satu, dan pisaunya melintas. Pelayan itu tidak melihat bagaimana Nianbing memotong-motong sayuran. Apakah itu kentang, wortel, atau bawang, itu berubah menjadi potongan-potongan yang rapi. Beberapa kali kedipan mata, Nianbing telah dengan mudah menyelesaikannya. Caji tersenyum kecil, menyerahkan kotak bumbu kosong ke Nianbing. Bumbu adalah salah satu komponen terpenting dalam masakan. Hidangan ini tidak terlalu menuntut banyak bumbu, dan itu semua diberikan kepada Anda. Tomat, udang, dan tiram disajikan dengan bentuk saus. Semuanya ditempatkan di dalam kotak bumbu ini. Oh, Nianbing mengerjakan. Menurut instruksi Caji, pisaunya menebas udara, mengeluarkan irama yang renyah. Caji tidak menganggur, dia menggunakan kotak rempah-rempah lain untuk menaruh rempah-rempah yang berbeda. Ke dalamnya, aduk merata, dan ketika Nianbing menyelesaikan pekerjaan Anda, dia telah melakukan segalanya, menuangkan saus tomat, udang dan tiram yang disiapkan ke dalam. Lemparkan sepasang sumpit untuk Nianbing. Aduk rata. Lakukan semuanya dengan baik. Caji tersenyum kecil, berkata, "Berikut ini, kita harus secara resmi memulai." Saya mengambil kuas kecil dan melemparkannya ke Nianbing. Matanya menunjukkan pandangan terfokus, dan kecepatan bicara tiba-tiba meningkat.
Sepertiga. Jus diletakkan, potongan yang dipotong ditempatkan di atas, dan sepertiga dari jus dikuaskan di atasnya. Meskipun Nian Bing pertama kali memasak, dia tidak terbiasa dengan pekerjaan para koki ini. Meskipun dia sedikit aneh, dia dengan cepat menyelesaikan semuanya. Lihatlah sepiring ikan yang dipotong, letakkan di panci yang telah menyebarkan saus. Pelayan, silakan pergi dulu. Caji tidak mau pelayan melihat Nian Bing menggunakan sihir. Pelayan itu mendengus. Tapi, Caji yang sangat tidak sabar. Yakinkan, kami tidak akan membakar dapur ini. Karena sebelumnya telah diberi koin emas, pelayan itu tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi segera keluar dari dapur, sehingga hanya Nian Bing dan Caji yang tersisa di dapur. Memeriksanya dengan sedikit senyum. Sisa saus sudah disapukan, panci api panas. Unsur-unsur antusiasme api, tanyakan padamu, mengembun ke dalam nyala api, membawa kehangatan ke dunia. Nyala api merah menyala dari tangan kanan Nian Bing, ujung kiri pot, biarkan nyala api membakar di tengah pot. Caji tersenyum. Kamu memiliki nyala api yang suhunya lebih tinggi dari nyala api normal, dan panasnya lebih seragam. Kita bisa memakannya lebih cepat. Ingat langkah-langkah yang baru saja aku ajarkan padamu. Ini yang paling sederhana. Hidangan ini disebut ikan saus tiga manis. Karena bahan umum di sini, rasanya mungkin tidak menjadi sangat optimal, tapi tidak akan menjadi buruk. Sambil mempertahankan nyala api, dia berkata pada gurunya, "Guru, apakah Anda takut resep Anda dipelajari oleh pelayan?" Caji memperhatikan sedikit dan tersenyum. Campuran bumbu dibuat oleh saya sendiri. Saya telah berbagi lebih dari 10 jenis. Bisakah dia mengingatnya? Terlebih lagi, setiap jenis bumbu juga sangat khusus. Saya tidak takut ia belajar. Mudah, menstabilkan api Anda, kita bisa memakannya paling banyak setengah kolom. Kunci untuk hidangan ini adalah saus, yang disebut tiga saus, saus tiram, saus udang dan saus tomat, kemudian kentang, wortel dan bawang merah, 3 lapis jus 3 pada saat yang sama, ditambah umami ikan sendiri, dapat mencerminkan esensi hidangan ini, seperti untuk konfigurasi spesifik dari 3 saus. Kembali ke saya untuk mengajari Anda secara rinci. Sambil berbicara, dia ambil penutup dari samping dan ditutupkan di panci besi. Nian Bing menggunakan sihir es tingkat rendah untuk melindungi tangan kirinya, agar tidak dibakar oleh panci panas. Di bawah nyala api, aroma berangsur-angsur keluar dari panci besi. Aku hanya bisa menelan ludah. Setelah setengah dupa, wangi yang bagus. Apa rasanya ini? Ya, ini terlalu harum. Aku belum pernah mencium hidangan yang begitu lezat. Apakah masakan orang tua itu? Kedua koki yang pergi untuk beristirahat berlari kembali. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Nian Bing dan tangannya di atas panci besi. Caji memeriksa dua koki dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak membutuhkan makanan, jangan melihat orang. Kedua koki itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Caji, dan mata mereka tertuju pada piring saji, memperhatikan dengan penuh keseriusan. Salah seorang koki berkata, "Hei, apa yang kamu masak, benar-benar harum." Nian Bing akan menjawab, tetapi dia diawasi oleh gurunya. Caji melihat Nian Bing dan berkata, "Ingat, memasak juga tergantung pada objeknya. Tidak semua orang memiliki hak untuk makan. Koki memiliki martabatnya, hanya satu orang yang memakannya. Ayo pergi." Nian Bing dan Caji menikmati masakannya, dengan bersemangat Nian Bing makan menikmati hidangannya. Dengan melupakan segalanya makanan di dalam piring habis tanpa sisa, selain tulang ikan, hanya ada beberapa sisa saus dalam piring saji. Pelayan penginapan itu melihat mata yang lebar. "Guru, aku semakin kagum pada guru, ini sangat lezat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika aku jauh darimu nanti." Nian Bing duduk, perutnya yang penuh dan sangat nyaman. Caji dengan canggung dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir, Anda akan segera tahu apa yang harus dilakukan. Bahwa Anda selalu ingin memiliki makanan enak untuk dimakan dalam hidup Anda. Tidak ada gunanya mengandalkan orang lain. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Tidak baik, Nian Bing berpikir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak terbiasa dengan cara memasak. Dia tidak bertanya pada gurunya. Tampaknya hidupnya akan penuh dengan pelajaran setelah dia kembali. Melihat Nian Bing yang kekenyangan, Caji sangat marah dan berkata, "Apakah Anda akan tidur sekarang?"
atau pergi keluar dengan saya menuju toko senjata dan menemukan pisau yang tepat untuk Anda. Mata Nian Bing menyala. Pergi? Tentu saja, Guru. Ayo pergi sekarang. Caji termenung dan kaget. Sebelum makan, tampaknya Nian Bing mengatakan bahwa dia lelah dan tidak bisa bergerak. Bagaimana Nian Bing bisa memiliki semangat sekarang? Nian Bing tersenyum. Guru, saya tahu bahwa Anda adalah yang terbaik. Saya termotivasi. Apabila saya punya pisau kecil sendiri lebih awal, saya juga bisa terbiasa dengan pisau itu. Caji berdiri dan berkata, kalau begitu kamu harus berganti pakaian, jika tidak itu akan membuatku terlihat buruk. Ya, aku akan berganti pakaian sekarang. Nian Bing bergegas segera, dan dengan cepat berlari ke halaman belakang hotel untuk mendapatkan pakaian. Ketika Caji dan Nian Bing muncul di jalan-jalan kota Snow Ice City, langit berangsur-angsur gelap. Di kejauhan, awan-awan membawa matahari terbenam yang paling indah menjadi merah sebelum akhirnya cahaya matahari tidak ada lagi di sepanjang jalan. Setelah berjalan sebentar, Nian Bing menunjuk ke sebuah toko besar tidak jauh dari depan. Guru, itu adalah toko senjata, mari masuk dan melihat. Tanda berbentuk pedang di pintu toko senjata sangat menarik perhatian. Dengan 3 karakter Baoxuan, meskipun hari sudah malam, para pengunjung masih dalam aliran konstan, menunjukkan bisnis yang booming. Caji mencubit lemak di tubuh Nian Bing. Bodoh, kamu pergi ke tempat ini untuk membeli pisau dapur, kamu akan saya pukul dan disalahkan. Nian Bing mengusap wajah gemuknya. Bagaimana saya tahu, tidakkah Anda mengatakan Anda ingin pergi ke toko senjata? Caji mengarahkan jalan. Ikut aku, toko senjata adalah toko senjata, tapi tidak di sini. Ketika dia berkata, menarik Nian Bing dan berubah menuju gang kecil di sebelahnya. Dia sepertinya akrab dengan jalan di sini. Ketika Caji berpikir tentang Nian Bing, Caji berjalan di sekitar jalan. Ketika hari sudah semakin gelap, Caji akhirnya berhenti terengah-engah dan menunjuk ke depan. Itu di sini. Ini. Guru, apakah kamu tidak salah? Nian Bing menggosok-gosok matanya sendiri, membenarkan bahwa apakah ini tidak berarti ada yang salah. Tidak heran kalau Nian Bing begitu terkejut. Ada 2 pintu di depannya. Tepatnya, ada 2 pintu kayu yang rusak. Hanya ada 1 pegangan tangan di bagian kiri pintu. Cat di ambang pintu sudah terkelupas. Ada tanda nama toko ditempatkan miring, yang dapat dilihat samar-samar, dengan 5 kata miring-miring, toko besi paralel. Hanya terburu-buru untuk nama ini, saya khawatir tidak ada yang akan datang untuk mengunjunginya, apalagi toko ini tidak berada di tengah. Nian Bing takut tidak akan ada beberapa orang yang lewat. Saat memeriksa papan nama di depannya, ada senyum di wajah Caji. Pak Tua, aku akan datang untuk menemuimu lagi. Aku belum melihatmu selama setahun, aku tidak tahu apakah kau sudah mati. Nian Bing terkejut. Guru, apakah Anda kenal pemilik toko ini? Tentu saja saya tahu, jika tidak, bagaimana saya bisa membawa Anda ke sini? Nian Bing, Anda harus ingat, tidak peduli apa yang Anda lakukan, jangan bingung dengan penampilan pemilik toko ini. Meskipun penampilannya tidak baik, tetapi kecuali saya siapa yang tahu, toko peralatan besi paralel ini, adalah master pandai besi pertama di dunia. Master pandai besi pertama di dunia. Master, kamu tidak bercanda. Jika kamu benar master pandai besi pertama di dunia, akankah dia tinggal di tempat? Caji tersenyum. Kenapa tidak? Koki hantu bisa hidup di hutan persik di mana burung-burung tidak bertelur. Mengapa master pandai besi tidak bisa hidup di halaman yang rusak? Ayo, mari kita lanjutkan dan katakan, Caji pergi ke pintu dan tidak mengetuk pintu, Caji menendang pintu kayu yang bobrok. Suara bantingan dari suara bantingan itu, pintu kayu itu tampak bobrok, tetapi tidak ada kerusakan pada tiang, perlahan membuka ke dalam, memperlihatkan halaman kecil di dalamnya. Pisau kecil yang patah, apakah kamu mati? Sebuah suara tua datang dari kedalaman halaman. Aku kira siapa yang begitu kasar. Ternyata kau adalah hantu tua. Sosok licik berjalan keluar dari halaman dengan lampu minyak remang-remang di tangannya. Dia juga memberi orang perasaan hampir mati. Di dalam hati Nian Bing berpikir, ini yang disebut master pandai besi pertama di dunia. Gurunya tidak melakukan kesalahan. Caji membawa Nian Bing dan berjalan ke halaman. Melalui cahaya redup dari lampu minyak, Nian Bing melihatnya dengan jelas.
Itu adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam. Sosoknya sudah canggung, rambutnya putih dan wajahnya berkerut. Tampaknya setidaknya 10 tahun lebih tua dari Caji. Hantu tua, bagaimana mungkin orang-orang datang? Siapa lelaki kecil yang gendut ini? Lelaki tua berpakaian hitam itu memperhatikan Nian Bing. Dia merasa aneh dan tidak puas. Pisau patah kecil, ini adalah murid baru saya. Saya pikir, Anda juga harus menemukan seorang anak untuk menjadi murid Anda. Apakah Anda benar-benar ingin membawa semuanya sampai mati? Pria tua berkulit hitam itu mendengus dan berkata, "Kamu tahu kentut, semuanya tergantung pada nasib. Kamu berpikir bahwa murid baru akan mengatakan bahwa akan menerima saya sebagai guru. Lihat muridmu, selalu makan enak, akankah tepat untukmu?" Setelah mendengarkan ini, walaupun pisau tua tidak puas dengan Nian Bing, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah dialog antara para tetua. Nian Bing tidak mudah untuk menyela, dan dia mencoba yang terbaik untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa halaman kecil ini hampir kosong, bahkan tidak ada senjata di rak, hanya di sudut ada sesuatu yang terlihat seperti kompor besar. Caji tersenyum dan berkata, "Kamu orang tua, aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Masih terlihat baik, oke, jangan tertipu, kau tahu, aku di sini untuk menemukan sesuatu yang penting." Pria tua berkulit hitam itu berkata, "Kalau begitu masuklah." Caji mengajak pergi ke ruang belakang. Begitu Nian Bing memasuki rumah, Caji mendengar bahwa Nian Bing tiba-tiba merasakan dingin di sekujur tubuh. Batu Dewi Es dan salju bereaksi secara tak terduga. Tampaknya agak pusing dalam pikiran Nian Bing. Kedua kekuatan sihir di tubuhnya berfluktuasi dengan ketidakstabilan. "Kagum, saya pikir, ini pasti karena saya tidak menggunakan sihir es yang sama untuk menyeimbangkan kekuatan magis tubuh setelah menggunakan nyala api. Tetapi sekarang, tidak cocok untuk menggunakan sihir es. Kekuatan ini agak membingungkan karena memiliki kecenderungan sama, dan dia tidak tahu berapa banyak sihir es yang harus dia gunakan untuk menyeimbangkan dua kekuatan magis. Dengan ide-idenya sendiri, kontrol paksa dua kekuatan magis dan coba dipisahkan. Pada saat ini, kartu giok yang diberikan Yuruyan memberinya aliran udara yang hangat ke tubuh Nian Bing, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Perasaan yang disebabkan oleh dingin yang ekstrim dan panas tiba-tiba berkurang banyak. Orang tua berpakaian hitam menyalakan lampu di atas meja dengan lampu minyak. Ruangan itu tiba-tiba menyala. Ini adalah brankas. Bagian tengah ruangan adalah sebuah konter tinggi. Tampaknya ada gerbang di belakang konter. Pria tua berkulit hitam berjalan di belakang meja dan berteriak di jarinya dan berkata, "Keluarkan uang. Berapa banyak uang yang Anda bayarkan? Berapa banyak?" Caji tidak punya perasaan yang baik. "Pisau kecil yang patah, bertahun-tahun saya tidak melihat Anda masih mencintai uang." Pria tua berkulit hitam itu mendengus dan berkata, "Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Karena Anda tidak dapat membuat makanan sekarang, Anda hanya dapat menukarnya dengan uang. Semua orang sama dalam bisnis." Memperhatikan Caji dan pergi ke konter, dan memperlihatkannya ke orang tua berpakaian hitam. Dia berkata, "Jangan berpura-pura menjadi seperti aku. Beri aku murid ini agar mendapatkan pisau yang bagus. Ketika dia belajar menjadi seorang koki, kamu bisa memakannya lagi." Makanan lezat. Mata pria kulit hitam itu cerah, tetapi ia segera menjadi suram lagi. "Senang mengatakan bahwa ketika Anda seorang murid baru, saya khawatir bahwa hidup saya telah menua." Caji sangat malu dan tertawa. "Itu belum tentu. Anda masih sama dengan pada saat saya melihat Anda beberapa tahun yang lalu. Masih seperti ini. Saya mengerti, Anda tidak memiliki masalah selama 10 atau 20 tahun lagi." Pria tua berkulit hitam itu menghela nafas dan berkata, "Tubuhku tahu bahwa aku telah melakukan terlalu banyak hari dalam hidupku. Jika kamu seorang murid dalam 10 tahun, kamu bisa menjadi koki. Mungkin aku masih bisa menikmati masakannya." Caji berkata sambil tersenyum, "Aku akan mati jika aku mati. Bahkan aku tidak tahu apakah aku bisa hidup selama 10 tahun. Jangan bicara omong kosong. Beri murid baruku ini pisau untuknya. Apalagi yang perlu kau katakan?" Pria tua berpakaian hitam itu memandangi Nian Bing dan berkata, "Tidak." Caji mengangkat alis dengan dahi penuh kerutan, berkata, "Pisau patah kecil, apakah Anda tidak akan memberi aku sebuah penghormatan?"
Orang tua berpakaian hitam mendengus dan berkata, "Aku tidak ingin memberimu penghormatan, kamu tidak mengerti. Apakah itu pisau dapur atau pedang pembunuh, kamu harus bertemu dengan pengguna. Kamu belum dewasa, apakah itu tubuh atau pisau? Tangan itu memiliki banyak perubahan di masa depan. Sekarang, jika saya membuat pisau untuknya, tidak ada gunanya sama sekali. Ketika dia tumbuh dewasa, itu tidak akan berhasil." Nian Bing menyimak dan mendengarkan lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia menolak untuk membuatnya sendiri. Tiba-tiba Nian Bing membuat usulan. "Kalau begitu, kamu bisa membuatkannya untukku sesuai dengan penampilan orang dewasa. Aku pasti bisa menggunakannya." Pria tua berkulit hitam itu memandangnya. "Aku benar-benar punya guru. Apakah kamu mengira bahwa pisau yang aku buat sama dengan yang biasa orang buat seperti biasa saja? Jika pisau itu tidak selaras dengan orang, apa gunanya? Pisau itu seperti partner. Hanya ketika itu benar-benar cocok Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari itu. Jika Anda membeli pakaian dalam yang tidak tepat, Anda mungkin merasa nyaman memakainya selama beberapa hari, bukan karena seberapa bagus pakaian dalam itu, tetapi karena Anda telah beradaptasi dengannya. Ketika Anda berusia 18 tahun, tubuh Anda akan diperbaiki lagi. Saya harap saya belum mati." Caji mengungkapkan pikirannya. "Sepertinya saya ceroboh. Orang tua, maka izinkan saya membicarakannya nanti. Biarkan saya mengunjungi perpustakaan senjata Anda. Pekerjaan baik apa yang telah Anda lakukan baru-baru ini?"